Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok yang beranggotakan Manuel Ari, Irham Akbar, Naufal Zahran, akan sedikit menganalisis puisi dari lagu yang berjudul Berita Kepada Kawan, ciptaan Ki Adi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mendengar sedikit lagunya terlebih dahulu. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, cukup indah kan lagunya? Kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada pembahasan tentang prafrasa baitnya. Sesuai liriknya, yang pertama ada perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Lirik ini mengibaratkan sang penulis terasa kehidupannya sangat menyedihkan. Apalagi di saat kamu kawanku tidak ada di sini untuk menemaniku. Lirik yang kedua ada banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Di sini Ebit G. Ade atau penulis lagu ini ingin kawannya itu juga menyaksikan semua apa yang terjadi pada tanah yang dilanda bencana ini. Lalu yang ketiga, tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Nah, sifat ini sangat sedih, sangat terpukul dengan banyaknya bencana
yang datang menghampiri, sehingga membuat tempat yang tadinya sangat indah kini menjadi kering, tidak bersisa. Lanjut ke lirik selanjutnya, ada perjalanan ini pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Nah, di sini bahwa hidupku sendiri yang menemaniku, hanya hidupku sendiri saja yang menemaniku dan menjadi saksi atas apa yang kualami. Dan kulihat banyak orang yang menderita, bahkan anak kecil terdengar isak tangisnya. Kita lanjut ke lirik berikutnya bahwa yang kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Dan seterusnya. Nah, di sini lirik ini bahwa si aku ini di dalam lagu ini mencoba bertanya kepada dirinya dan kepada orang itu, entah siapa orangnya. Dia bertanya bahwa mengapa ia sungguh bersedih. Dan ternyata orang tuanya sudah pergi meninggalkan dia. Kenapa? Karena dihantam bencana besar yang melanda. Lirik selanjutnya. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Nah, ini sangat sungguh malang bahwa yang ada orang yang dalam lagu ini mencoba mencari bantuan, memberitahu kepada semua orang mengenai apa yang terjadi dan apa yang kami butuhkan, bahkan hingga kepada para petinggi setempat. Akan tetapi, mereka hanya diam. Tangan mereka terasa berat menggapai kita, kami semua, menggapai anak-anak yang butuh pertolongan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Maka si penulis orang yang ada di dalam cerita ini, di lagu ini, hanya bisa menatap langit, mencoba pasrah kepada Tuhan. Yang berikutnya, lirik berikutnya. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Nah, di sini si orang yang ada dalam lagu ini berharap kepada Tuhan yang berkuasa untuk menolong kami. Berharap bahwa Tuhan tahu kenapa bencana harus melanda tanahku dan seperti tidak memperhatikanku. Lirik yang terakhir. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut saya bahwa semua balasan dari dosa, pelanggaran yang kami selama ini perbuat kepadanya, atau ketamakan kami semua kepada alam lingkungan yang membuat mereka marah dan akhirnya mendatangkan semua hal ini. Tapi kita tahu bahwa semua pasti akan menyangkal. Lebih baik kita semua, aku sendiri, di dalam lagu ini untuk mengintrospeksi diriku dan kini kembali berdiri walau hanya tersisa rasa parah. Mungkin itu saja prafrasa baiknya. Ini mungkin ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, kita masuk ke dalam pembahasannya. Jenis puisi. Lagu Berita Kepada Kawan ini bisa kami kategorikan ke dalam puisi baru yang lebih tepatnya adalah jenis puisi elegi. Karena puisi tersebut tidak lagi terikat oleh aturan-aturan baku, dan puisinya pun menceritakan suatu kisah hidup yang mengharukan atau menyedihkan, yaitu terjadinya bencana yang menimpa banyak orang. Seperti kita lihat dalam salah satu baitnya,
berkata, barangkali di sana ada jawabnya, mengapa tanahku terjadi bencana. Selanjutnya, masuk ke dalam bentuk puisi. Menurut kelompok kami, puisi ini memiliki bentuk gabungan antara tarzina dan quintet. Karena terlihat ada satu bait yang berisi 2 baris dan ada satu bait yang berisi 4 baris. Contoh tarzina, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Contoh bagian quintetnya, kawan coba dengar apa jawabnya. Ketika ia kutanya mengapa, bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Masuk ke struktur puisi yang A adalah diksi. Diksi yang dipilih sang penulis dalam puisinya adalah melankolis dan puitis. Selain itu, sang penyair juga menggunakan diksi yang bernada empati ataupun juga sedih. Seperti kita dapat lihat dalam contoh berikut, yaitu, kawan coba dengar apa jawabnya. Ketika ia kutanya mengapa, bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. B. Tipografi ataupun juga cara penulisan. Dapat kita lihat dalam setiap larik puisi ataupun juga baris puisi, penulisannya dibuat rata kanan dan bagian kirinya tidak beraturan. Lalu terlihat juga dalam puisinya pemenggalan setiap 2 baris dan 4 baris. Jumlah kata dalam baitnya pun tidak terlalu banyak. Seperti kita lihat, ini contoh pemenggalan 2 barisnya, yaitu barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Dan pemenggalan 4 barisnya, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. C. Imaji. Imaji yang digunakan penyair adalah imaji auditif atau pendengaran, lalu imaji visual, dan imaji perasaan. Contoh imaji auditif yaitu, perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Nah, dari penggalan kalimat ini kita bisa lihat, kita bisa seolah-olah ikut mendengar, ikut merasa, ataupun juga ikut merasa tangisan dari sang anak kecil tersebut, si gembala kecil yang menangis sedih ini. Lalu yang kedua adalah imaji visual. Contoh kalimatnya, tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Dalam penggalan ini, kita bisa seolah-olah melihat apa yang dilihat oleh penyair. Dia menatap langit sendiri tanpa ada orang lain di sekelilingnya. Lalu imaji atau juga citraan perasaan. Contohnya, di empas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Dalam penggalan puisi ini, kita seolah-olah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si penyair. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan saat kita diguncang bencana yang hebat. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu D. Kata konkret. Dalam puisi ini terdapat beberapa kata konkret. Misalnya, kata konkret, di tanah kering bebatuan, yang mengkonkretkan jika penyair memang ada dalam situasi bencana. Lalu, kata konkret di tentuan bencana tanah ini, yang mengkonkretkan jika orang tua anak kecil yang menangis sedih, sudah meninggal karena bencana yang terjadi. Lalu kata konkret kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, untuk mengkonkretkan jika sang penyair memang telah berusaha memberitahu atau meminta tolong pada semua, namun mereka hanya diam membisu. Selanjutnya kata konkret, tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit, untuk mengkonkretkan bahwa penulis kini hanya bisa berpasrah diri kepada Tuhan. Baik, selanjutnya adalah bagian E, majas. Dapat dilihat dalam puisi tersebut, penyair menggunakan beberapa majas seperti majas hiperbola, majas personifikasi, dan majas metafora. Yang pertama adalah majas hiperbola. Contoh dalam kalimatnya, tubuhku terguncang di empas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan.
Bait ini termasuk majas hiperbola karena penggunaan katanya terlalu melebih-lebihkan, seperti dihempas batu jalanan, dan hati tergetar menampak kering rerumputan. Yang kedua adalah majas personifikasi. Contoh dalam lariknya atau barisnya, yaitu hati tergetar menampak kering rerumputan dan pada rumput yang bergoyang. Kita bisa melihat seolah-olah hati dan rumput bisa melakukan apa yang dilakukan manusia, seperti tergetar dan bergoyang. Yang ketiga adalah majas metafora. Contoh dalam kalimatnya, kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Kita bisa melihat penyair membandingkan para orang yang sudah ia temui dengan karang atau orang biasa. Lalu kepada matahari, yaitu para pejabat atau petinggi. Materi selanjutnya, bagian F, rima. Dalam puisi ini, rima yang ada tidak beraturan. Ada yang memiliki rima A, ada yang berima A, B, dan ada A. Contohnya, perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Contoh tadi merupakan bagian dari rima A. Selanjutnya adalah struktur batin puisi, yang meliputi tema, rasa, nada dan suasana, dan juga amanat. Yang pertama adalah tema. Tema yang diangkat penyair adalah bencana alam. Contohnya dapat dilihat pada bagian ditelan bencana tanah ini. Yang kedua adalah rasa. Rasa yang ditunjukkan penyair adalah dalam puisi ini adalah sedih. Sebagaimana contoh yang ada pada bagian tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Yang ketiga adalah nada dan suasana. Nada dan suasana yang diharapkan penyair dalam puisi ini yaitu simpati dan empati, di mana mengingatkan kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Contohnya, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Yang keempat adalah amanat. Amanat yang dapat ditarik puisi ini yaitu puisi ini mengingatkan kita untuk mengintrospeksi diri dan meningkatkan kepedulian kita terhadap alam. Karena bisa jadi bencana terjadi karena kita sendirilah yang kurang peduli terhadap alam dan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita sendiri. Baik, terima kasih. Sekian presentasi mengenai analisis puisi Berita Kepada Kawan karya Ebit GAD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.